Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Baik, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, junjungan kita semuanya, teladan kita semuanya, sosok yang paling layak diutamakan mempelajari sejarahnya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis sekarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan juga masih dalam judul dalam pembahasan yang bertemakan nasabnya Rasulullah SAW, kemudian kelahiran Rasulullah SAW, juga persusuan Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mempelajari satu hikmah yang bisa kita petik dari penggalan kisah saat Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad. Saat Rasulullah SAW masih kanak-kanak, dalam proses masa persusuan, terjadi suatu peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat agung. Peristiwa itu adalah peristiwa dibelahnya dada mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kami telah jelaskan bahwa peristiwa yang agung ini masuk dalam kategori irhasat. Masuk dalam kategori irhasat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mengetahui perbedaan antara mu'jizat, antara irhasat, antara karamat, antara istidraj, antara ihana. Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang bisa kita ambil? Ini bukti apa? Ini tanda apa ini yang terjadi pada Rasulullah ini, fenomena agung ini apa ini? Menunjukkan apa? Tentu yang utama dan yang pertama menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kecil sudah menampakkan, menunjukkan pilihannya, bahwasanya Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang di kemudian hari nanti akan mengemban amanat yang sangat berat dan sangat agung, yaitu menjadi seorang utusan Allah, menjadi nabi, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita telah membahas dan mengetahui bahwa jangan pernah berpikir bahwa yang nama hikmah di balik dibelahnya dada Rasulullah yang merujuk kepada Sahih Muslim, yang di situ malaikat Jibril berkata setelah mengeluarkan hatinya Rasulullah, malaikat Jibril berkata hadzu syaitan minka, kemudian beliau mengeluarkan jatahnya syaitan, yaitu gumpalan kecil dari hatinya Rasulullah SAW, kemudian hatinya dicuci. Jangan dipahami dari proses kejadian ini bahwa yang namanya keburukan, yang namanya kejelekan, yang namanya kejahatan ada dalam gumpalan kecil, ada di hati kita, yang dengan mudah kita bisa singkirkan ketika kita ingin menjadi orang baik. Tidak seperti itu. Ini sudah diingatkan pada pertemuan yang lalu. Jadi jangan sampai ada orang pengen baik, orang jahat, orang nakal, orang Masya Allah sifatnya buruk, kemudian membaca hadis ini salah memahami, dikira kalau seperti itu cukup dengan operasi saja, dicari mana gumpalan kejahatan itu, kemudian dibuang. Salah yang dibuang adalah organ penting dalam tubuh, bukannya sembuh, bukannya baik, malah almarhum.
Maka hati-hati dalam bab ini. Ya, jadi jangan difahami seperti itu. Baik. Terus bagaimana? Pemahaman yang tepat bagaimana? Seperti apa pemahaman yang tepat yang harus kita ambil, yang kita harus pahami? Pemahaman yang tepat akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Apa hikmahnya kalau seperti itu yang bisa kita petik? Agar pemahaman yang benar seperti apa? Agar hikmah yang dipetik juga adalah benar. Baik, kita baca. Qala al-musannifu al-imam al-Buti rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin ila an qala walakin yabdu anna al-hikmata hiya i'lanu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahyi'uhu lil 'ismati wal wahyi منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. Baik. Tapi kata beliau, atau melainkan hikmahnya, nampak bahwa hikmahnya adalah i'lan. I'lan itu pemberitahuan. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu disiapkan betul-betul untuk mengemban perkara yang sangat agung, amanat yang sangat agung, dan disiapkan untuk menjadi orang yang maksum, disiapkan untuk menjadi orang yang menerima wahyu, dan persiapan itu seakan-akan Allah umumkan saat Rasulullah masih kecil. Kita tahu kejadian syaqqus sadr itu sampai 4 kali. Sampai 4 kali, dan ini yang pertama kali terjadi. Kejadian dibelahnya dada Rasulullah sampai 4 kali. Dan ini yang pertama kali terjadi. Yang kedua diriwayatkan ketika usia beliau 10 tahun. Kemudian yang berikutnya ketika beliau baligh. Yang berikutnya sebelum beliau melakukan Isra dari Makkah menuju masjid, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. 4 kali terjadi. Baik. Yang jelas, yang perlu kita pahami bahwa hikmah yang bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, ingin mengumumkan kepada kita, ini loh, anak ini, yaitu Rasulullah kecil, ini dipilih dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, untuk menjadi orang yang maksum, untuk menyampaikan nanti perkara yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil jalur madiyah itu maksudnya yang memang bisa diraba oleh indera kita secara real, bukan secara abstrak. Makanya dengan jalan madiyah, biwasail madiyah, agar apa? Agar mudah dicerna oleh kita, agar mudah diimani oleh manusia, dan agar mudah dipercayai nanti kerasulannya, kerisalahannya oleh umat manusia. Baik, itu dipahami. Jadi gini, bayangkan ya, kita merenung sedikit. Ketika kita mengetahui Rasulullah kecil, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan daripada dadanya beliau, hatinya, kemudian diambil gumpalan kecil yang merupakan itu adalah jatahnya syaitan, kemudian dicuci di mangkuk anggap saja atau tempat yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Kemudian selesai bersih dikembalikan kembali. Ini maksudnya apa? Agar kita tahu bahwa Rasulullah ini betul-betul pilihan Allah semenjak dari kecil. Ini sudah ada seperti pengumuman dari Allah, seperti pemberitahuan dari Allah, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang namanya
dada dibelah kemudian hati dikeluarkan. Ini sebagai simbol bahwa hati beliau hati yang maknawi, bukan yang abstrak, bukan gumpalan anggota badan kita yang ada di dalam tubuh kita ini, bukan organ dalam, bukan. Tapi hati beliau hati yang sesungguhnya itu Allah jaga, Allah bersihkan. Kenapa? Karena Allah persiapkan untuk menjadi seorang rasul. Karena Allah persiapkan untuk menjadi orang yang maksum. Karena Allah persiapkan untuk menerima yang namanya wahyu. Ini. Lantas kenapa harus pakai istilahnya pakai hal-hal yang zahir tadi, dibelah kemudian ini agar mudah kita mencernanya, agar mudah kita mempercayainya, agar mudah kita nanti ketika beliau memproklamirkan diri menjadi seorang rasul, mudah bagi kita untuk mempercayainya. Kenapa? Karena bukti-bukti, tanda-tanda, ciri-ciri kenabian semenjak beliau kecil sudah Allah tampakkan. Jadi seperti itu. Baik. Innaha idzan amaliyatu tathirin ma'nawi. Jadi sesungguhnya dibelahnya dada Rasulullah itu sampai dicucinya hati beliau, dikeluarkan jatah syaitannya, itu adalah proses, memang operasi pensucian, operasi pembersihan, tapi bukan pembersihan hissi yang sifatnya bisa dilihat oleh panca indera, yang sifatnya dibersihkan maksudnya luarnya, enggak, yang dibersihkan itu batinnya, dalamnya, maknawi. Ya. Hati itu, apakah yang dimaksud hati yang kita punya hati sekarang itu maksudnya adalah gumpalan? Bukan, liver, bukan itu. Memang yang dibersihkan luarnya, yang ditampakkan maksudnya di hadapan kita, yang bisa dinukil ceritanya ke kita, itu memang luarnya. Tapi yang dimaksud, yang dituju, yang intinya adalah pembersihan ma'nawi hatinya beliau. Ini sebagai pengumuman kepada kita, informasi kepada kita, inilah orang yang akan Allah pilih, yang telah Allah pilih, yang suatu saat nanti akan menjadi seorang rasul yang akan menerima wahyu yang mengemban amanat yang sangat agung. Ini hikmah dibalik dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walakinnaha ittakhadhat hadha asy-syakl al-madi al-hissi liyakuna fihi dzalika al-ilahi baina asma'in nas wa absarihim. Nah, mungkin ada yang bertanya gini, kenapa sih kalau memang yang dibersihkan itu adalah batinnya atau disebut maknawi, kenapa harus ditunjukkan secara hissi, secara real, secara nyata? Kenapa harus diambil ketika beliau lagi main, kemudian diambil, kemudian dibelah? Kenapa harus seperti itu? Itu kan pertanyaan. Itu kaitannya bukan dengan pembersihan Rasulullah, bukan. Pensucian Rasulullah, bukan. Itu kaitannya dengan kita sebagai manusia. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka tidak akan terjadi, ada yang tidak akan tahu kita bahwa telah terjadi proses yang sangat istimewa, telah terjadi kejadian yang fenomenal, yaitu dibelah dadanya Rasulullah. Tapi dengan terjadinya peristiwa ini, maka akan dinukil dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, bahwa Rasulullah SAW saat kecil beliau, bahkan waktu kecil akan langsung menyebar begitu. Ini adalah orang anak yang masih kecil ini, yaitu Rasulullah kecil, ini adalah pilihan Allah. Orang akan ke situ lari. Ini ada perkara yang agung yang menanti anak ini, akan ke situ larinya. Jadi ingat, yang zahir, yang nampak, dibelah dadanya kemudian dicuci, dibersihkan, itu kaitannya adalah dengan kita. Agar dinukil dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga mendengar, agar orang menjadi ngeh bahasa kitanya. Bahwasanya ini bukan anak sembarangan, ini anak yang luar biasa, ini anak pilihan Allah Subhanahu wa taala yang di kemudian hari nanti akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah mengaku memproklamirkan sebagai seorang rasul, aku adalah utusan Allah, tidak heran lagi. Karena sudah ada ciri-ciri, sudah ada tanda ini sudah kita jelaskan tadi, hanya karena memang ibarahnya baru kita baca sehingga kita ulas kembali. Baik. Baina asma'ina wa absarihim wa ayyan kanatil hikmatu fala yanbaghi wa qad thabata al-khabaru sahihan. Baik, ini fokus karena ini ada pembahasan baru tapi masih berkaitan dengan yang sebelumnya dan melengkapi pemahaman
tentang hikmah ini. Baik. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik. Beliau mengatakan, kalau wa ayyan kanat hikmah, apapun hikmahnya. Mungkin kan ada beberapa hikmah dan mungkin diperselisihkan. Dan yang kuat, yang nampak jelas menurut Syekh Al-Buti dan para ulama-ulama lainnya, ini adalah proses, kalau ibarat operasi ya, tapi operasi pensucian yang maknawi. Ini hikmahnya. Kemudian hikmah yang berkaitan kenapa harus pakai dibelah dadanya dan seterusnya dan kelihatan oleh manusia secara zahir, ini agar menjadi warning, agar menjadi pengumuman kepada manusia semuanya bahwasanya terjadi perkara yang istimewa kepada seorang anak yang akan mengemban amanat yang sangat besar di kemudian hari nanti itu. Baik. Tapi pun apapun itu, apapun hikmahnya kata beliau, apapun hikmahnya, fala yambaghi, maka tidak boleh dan tidak sepatutnya. Waqad tsabatal khabaru thubutan sahihan. Waqad tsabatal khabaru thubutan sahihan. Muhawalat tidak sepatutnya, tidak seharusnya muhawalatul bahthi an makharija nakhruja minha bihadzal hadits an zahirihi wa haqiqatihi ila at-ta'wil atau ila ta'wil al-mamjuja al-ba'idah al-mutakallifah. Baik, perhatikan. Sekarang beginilah sudah. Terserahlah Anda mau mengatakan hikmahnya apa. Barangkali Anda punya pendapat lain dalam kisah ini. Imam Al-Habsyi mengatakan zadahu tuhran ala tuhrin. Rasulullah itu suci, ketika disucikan biar agar tambah suci lagi. Itu juga bisa masuk dalam hal ini. Tapi yang jelas apapun hikmahnya, tidak pantas bagi kita, tidak cocok bagi kita berusaha untuk mentakwil, membawa hadis ini kepada makna yang ditakwili, makna yang keluar dari makna zahirnya, dari makna yang jelas, kemudian ditakwili dengan takwilan yang menggelikan, takwilan yang jauh, yang terkesan dipaksakan. Jadi tentu Syekh Al-Buti ketika mengatakan seperti ini karena ada sebagian kelompok ketika membaca hadis ini kemudian ini nggak terjadi sesungguhnya, nggak ada kejadian begini, ini karena begini itu alasannya begini. Ini maksudnya adalah ini. Yang dimaksud ini adalah jauh daripada maknanya, makna aslinya. Ingat bahwasanya setiap kata ada makna. Ini terlepas dari pembahasan musta'malah atau kalimat musta'malah atau muhmalah ini nanti. Yang jelas secara umum yang musta'malah, setiap kata ada maknanya. Setiap kata mengandung makna. Kemudian kata-kata ini yang ada dalam hadis ini jangan dipalingkan dari makna aslinya tanpa ada dalil yang kuat, yang qat'i, yang jelas. Nah, memalingkan itu kalau dengan landasan dalil, jadi membawa kalimat dari makna yang zahir, makna yang awal, yang semula, menuju makna yang lain tanpa adanya dalil, itu namanya takwil fasid. Ini bukan takwil yang sesungguhnya yang dimaksud dalam ilmu akidah, bukan. Orang ketika mau mentakwili, membawa makna lafadz, makna kalimat dari makna yang zahir kepada makna yang lainnya, itu harus ada dalil bukti yang qat'i, yang kuat, yang pasti. Tidak sembarangan orang, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Jangan ada ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Dalilmu mana? Kalau kamu ngomong A, ya mana dalilmu? Kalau kamu ngomong B, ya mana dalilmu? Kalau kamu tidak punya dalil apapun tentang itu, maka biarkanlah makna
yang dikandung oleh kata-kata itu, oleh lafaz-lafaz kalimat itu, itulah yang benar. Itulah yang benar. Baik. Jadi gitu ya. Kalau kita mau jelaskan kembali, nanti beliau akan menyebutkan itu, nanti kita akan berbicara tentang itu. Baik, kita lanjutkan. Apapun hikmahnya sudah. Silahkan Anda berbicara tentang hikmahnya. Tapi catatannya tidak pantas setelah riwayat-riwayat tentang kejadian ini itu tetap ada maksudnya, dan dari jalur-jalur yang kuat, bahkan banyak sahabat meriwayatkan ini, maka tidak cocok, tidak pantas, tidak seharusnya ada upaya untuk memalingkan, untuk mencari jalan keluar atau untuk memalingkan daripada makna zahirnya. Nggak perlu, daripada hakikatnya, nggak perlu. Kemudian ditakwil yang dipaksakan, nggak perlu, yang jauh nggak perlu, itu takwil fasid namanya, itu rusak takwilnya. Baik. Walan tajida min musawwighin liman yuhawilu hadza al-raghmi min thubutil khabari wa sihhatihi illa dha'fal imani billahi azza wa jalla. Dan orang yang terus berusaha untuk mencari-cari makna-makna yang lain, mengeluarkan hadis ini daripada makna aslinya, maka tidak akan ada dalilnya, tidak akan ada alasannya. Setelah khabar hadisnya memang sudah tetap sahih dan kuat kesahihannya. Tidak akan ada alasan satu-satunya yang mungkin bisa diterima adalah lemahnya yakin dan lemahnya iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan, kita sudah jelaskan bahwa ada sesuatu itu terkadang disebut mustahil, padahal tidak mustahil. Maksudnya bagaimana? Hukum, kembalikan kepada hukum yang 3 yang pernah kita jelaskan. Ada hukum akal, ada hukum adi, yaitu hukum tatanan alam semesta, ada hukum syar'i, hukum syariat. Sekarang kejadian ini dipandang dari hukum akal adalah mungkin terjadi. Akal mengatakan mungkin terjadi. Kemudian riwayat-riwayat ini menunjukkan benar terjadi. Tidak hanya mungkin, tapi fakta telah terjadi. Akal mengatakan mungkin tidak. Ada dada seseorang dibelah, dikeluarkan hatinya, dicuci, dibersihkan, dikembalikan lagi dalam keadaan hidup. Mungkin. Orang yang menghidupkan, yang mematikan Allah kok. Kenapa nggak mungkin? Kenapa? Hakikatnya kita meninggal bukan karena kurang darah. Hakikatnya kita meninggal bukan karena luka, tapi karena Allah yang mencabut nyawa kita, selesai. Itu kan hakikatnya. Kenapa tidak mungkin? Akal mengatakan mungkin. Hanya dalam konteks pencarian fakta terjadi dan tidak terjadi, ini akal tidak bisa dengan sendirinya menghukumi. Maka kembalikan kepada kabar berita. Kalau seandainya tidak bisa kita saksikan cerna dengan indera, kembalikan pada kabar berita. Ternyata kabar berita hadisnya sahih. Sudah, terus kenapa harus diingkari? Akal tidak mengingkari, hadisnya sahih, kenapa harus diingkari? Kenapa harus ditakwili dan seterusnya? Ini aneh, nggak perlu ini. Apalagi percobaan mentakwil itu ternyata tidak memiliki landasan dalil. Takwil itu dibagi beberapa macam. Ada takwil sahih. Takwil sahih itu mentakwil tapi benar. Ini syaratnya harus memiliki dalil yang qat'i, dalil yang kuat, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Itu benar, tidak salah itu. Tapi ini, kalau kita keluarkan peristiwa ini dari makna yang aslinya, makna zahirnya, maka apa yang akan terjadi? Daripada hakikatnya, apa yang terjadi? Ada takwil yang dipaksakan, yang jauh daripada kebenaran. Titik, sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga keimanan kita, menjaga keyakinan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tentu masih dalam pembahasan yang sangat menarik. Hanya karena waktu kita harus akhiri. Semoga Allah memberikan kita kemudahan. Bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Ala hadzini wa ala kulli shalih al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.